Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahmaningsih, nomor induk mahasiswa 2104020001 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Maritim, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berhubungan dengan manajemen logistik. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk kepada definisinya. Baik, manajemen itu adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur berbagai sumber daya, termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum, aktivitas manajemen tidak hanya sekedar merencanakan dan mengelola saja, namun juga melibatkan aktivitas lainnya seperti mengambil keputusan, menentukan tujuan, mengalokasi sumber daya, berkomunikasi dengan stakeholder, serta memonitor progres. Adapun tujuan dari manajemen ini yang pertama memaksimalkan efektivitas dan efisiensi, yang kedua meminimalisir cost atau biaya yang harus dikeluarkan, yang ketiga memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif, yang keempat menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, yang kelima memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan, yang keenam, mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya. Dan yang ketujuh, memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, manajemen juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk bermanage sumber daya manusianya, yaitu karyawan atau anggota organisasinya. Untuk dapat memanage sumber daya manusia dengan baik, seorang manajer harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik pula. Yang kedua adalah metode. Dalam melakukan kegiatan manajemen, seseorang dapat menerapkan berbagai macam metode yang telah tersedia atau mencoba menciptakan metode manajemennya tersendiri. Untuk menemukan metode mana yang cocok dengan kondisi organisasi, tentu perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Selain itu, para manajer juga dapat melakukan trial and error untuk benar-benar tahu metode seperti apa yang paling bagus untuk organisasi mereka. Yang ketiga adalah mesin. Mesin yang dimaksud di sini adalah segala macam teknologi yang digunakan oleh organisasi, mulai dari mesin berat hingga komputer, laptop, maupun segala macam yang melibatkan teknologi termasuk dalam unsur mesin. Seseorang manajer harus mampu mengalokasikan kebutuhan mesin atau teknologi seperti apa yang cocok untuk organisasi mereka. Jangan sampai ada teknologi yang terbengkalai karena akan menimbulkan kerugian. Yang keempat ada material. Seperti bahan baku, misalnya manajer perusahaan konveksi untuk bagian produksi harus bisa mengelola material yang dibutuhkan selama proses produksi seperti kapas, benang, kain, serta bahan baku lainnya yang dibutuhkan. Manajer tersebut harus memastikan material yang digunakan cukup dan memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang kelima ada uang. Dalam hidup, kita sebagai individu pun juga harus pandai memanage uang. Apalagi seorang manajer perusahaan bidang keuangan. Mereka harus memastikan money flow perusahaan berjalan dengan lancar dan baik demi keberlangsungan bisnis di masa depan. Yang keenam, ada unsur pasar. Manajemen pasar melibatkan kegiatan riset pasar hingga analisis dan pengelompokan data pasar sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan melakukan manajemen pasar, perusahaan dapat memasarkan atau menjual produk mereka kepada target market yang lebih sesuai sehingga memungkinkan terjadinya pembelian dapat lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan. Fungsi ini pada tahap awal kegiatan manajemen yang dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi, beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan di awal penting untuk dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada, misalnya pengorganisasian sumber daya manusia,
sesuai bidang keahliannya masing-masing atau bahan baku sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada pengarahan. Fungsi pengarahan ini penting untuk dilakukan agar proses pencapaian tujuan dapat dilakukan sesuai dengan arah yang telah direncanakan dan tidak keluar dari skop. Yang keempat ada pengawasan. Fungsi manajemen yang terakhir ini adalah fungsi yang perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap keep on track sesuai dengan timeline yang telah direncanakan di awal. Proses logistik mencakup serangkaian langkah-langkah yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang dan jasa dari pemasok ke konsumen. Pertama-tama, perencanaan logistik melibatkan identifikasi kebutuhan, analisis pasokan, dan peramalan permintaan. Setelah itu, proses pengadaan melibatkan pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, dan pemesanan barang. Selanjutnya, manajemen persediaan merupakan aspek kunci dalam logistik, termasuk penerimaan barang, penyimpanan, dan pemantauan persediaan. Pengelolaan distribusi mencakup pemilihan rute pengiriman, konsolidasi pengiriman, dan pemantauan pengiriman secara real-time. Dalam manajemen gudang, fokus kepada penerimaan dan penyimpanan barang, pengambilan pesanan, dan pemantauan aktivitas gudang. Transportasi melibatkan pemilihan mode transportasi, manajemen rute, dan pelacakan pengiriman. Pemantauan kinerja melibatkan evaluasi kinerja logistik, analisis biaya, dan umpan balik pelanggan. Selanjutnya, optimasi proses terjadi melalui perbaikan berkelanjutan, inovasi teknologi, dan penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Sistem rantai pasok adalah kumpulan proses terintegrasi yang melibatkan produksi, distribusi, penyimpanan, dan pengiriman produk dari pemasok hingga ke konsumen. Manajemen logistik sebagai bagian integral dari rantai pasok memainkan peran utama dalam mengelola aliran barang dan informasi untuk memaksimalkan efisiensi dan keberlanjutan. Rantai pasokan adalah suatu sistem integrasi yang melibatkan langkah-langkah produksi, distribusi, penyimpanan, dan penyaluran produk atau layanan dari pemasok hingga konsumen akhir. Ini melibatkan serangkaian proses yang saling terkait dan memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Sedangkan kalau manajemen logistik adalah bagian kunci dari rantai pasokan, bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aliran barang dan informasi dari awal hingga akhir. Ini mencakup perencanaan, pengimplementasikan, dan pengendalian efektif dari semua aktivitas logistik. Manajemen logistik juga berperan penting dalam mengoptimalkan rantai pasok secara keseluruhan melalui beberapa cara. Di dalam rantai pasokan, manajemen logistik berperan yang pertama itu perencanaan. Merupakan pengaturan dan perencanaan strategis untuk memastikan operasi yang efisien. Yang kedua, implementasi. Pelaksanaan rencana dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang tepat. Yang ketiga, ada pengendalian. Tentang pemantauan dan pengelolaan aktivitas logistik untuk memastikan ketaatan terhadap rencana. Yang keempat, efisiensi operasional dengan memastikan pergerakan barang yang efisien melalui pemilihan rute optimal dan penggunaan teknologi yang canggih. Yang kelima, manajemen inventaris, pengelolaan persediaan untuk menghindari kelebihan persediaan yang tidak perlu. Yang keenam, pengurangan biaya dengan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi biaya operasional. Yang ketujuh, negosiasi dengan pemasok, membina hubungan yang kuat dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Yang kedelapan, responsivitas pasokan, mampu menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan dengan cepat. Yang kesembilan, ada pemantauan kinerja pemasok, dengan memastikan kinerja pemasok memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ke-10, pencegahan risiko, mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasok dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Yang ke-11, keandalan rantai pasok, dengan menjamin ketersediaan produk dan layanan secara konsisten. Dan yang terakhir, pemantauan dengan terus-menerus terhadap seluruh rantai pasokan untuk mendeteksi perubahan atau gangguan potensial.
Manajemen persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks logistik dan operasi perusahaan. Persediaan mencakup semua barang dan bahan yang disimpan oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi, distribusi, atau penjualan. Pentingnya manajemen persediaan dalam logistik yang pertama itu pemenuhan permintaan pelanggan. Persediaan yang efisien memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Hal ini mencegah kehilangan pelanggan karena produk yang selalu habis atau tidak tersedia. Yang kedua, biaya penyimpanannya. Manajemen persediaan yang baik akan membantu mengurangi biaya penyimpanan. Menyimpan persediaan yang berlebihan dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi. Sementara, kurangnya persediaan dapat menyebabkan biaya kehilangan pelanggan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Persediaan yang dikelola dengan baik membantu meningkatkan efisiensi operasional. Proses produksi dan distribusi dapat dijalankan dengan lebih lancar karena persediaan yang memadai dan terorganisir. Dan yang keempat, pengelolaan resiko. Manajemen persediaan juga berperan dalam mengelola resiko seperti fluktuasi harga bahan baku atau ketidakstabilan pasokan. Persediaan yang dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi dampak resiko ini. Selanjutnya, cara mengoptimalkan inventaris untuk efisiensi yang pertama itu sistem informasi persediaan. Implementasikan sistem informasi persediaan yang canggih untuk memantau dan mengelola persediaan secara real time. Sistem ini membantu dalam merencanakan persediaan, pemantauan stok, dan pemrosesan pesanan dengan lebih efisien. Yang kedua, analisis permintaan. Lakukan analisis permintaan yang cermat untuk memahami tren pasar dan pola pembelian pelanggan. Ini membantu dalam perencanaan persediaan yang lebih akurat. Yang ketiga, ada metode just in time. Terapkan metode ini untuk meminimalkan persediaan yang tidak perlu dengan mengatur produksi dan pengiriman agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan. Yang keempat adalah pemodelan persediaan. Gunakan teknik pemodelan persediaan ini untuk mengidentifikasi tingkat persediaan yang optimal. Metode seperti EOQ dan Reorder Point Analysis dapat membantu mengoptimalkan tingkat persediaan. Yang kelima, kolaborasi dengan pemasok. Jalin kerjasama yang baik dengan pemasok untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi rantai pasok. Ini dapat membantu mengurangi lead time dan meningkatkan respon terhadap perubahan dalam permintaan. Yang keenam, pengendalian kualitas. Pastikan kualitas produk yang tinggi untuk menghindari retur atau kerusakan persediaan. Hal ini dapat membantu menjaga efisiensi dan reputasi perusahaan. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi reguler terhadap kinerja persediaan dan sesuaikan strategi manajemen persediaan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan dalam pasar atau operasi perusahaan dapat memerlukan penyesuaian dalam manajemen persediaan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan inventaris mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya yang terkait dengan persediaan yang tidak efisien. Selanjutnya, strategi transportasi, pemilihan moda transportasi, dan pengelolaan transportasi merupakan aspek penting dalam mendukung mobilitas dan konektivitas suatu wilayah atau perusahaan. Berikut ini ada beberapa poin yang dapat menjadi fokus dalam merancang strategi transportasi, memilih moda transportasi yang sesuai, dan mengelola sistem transportasi. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan transportasi. Yang kedua, pemilihan moda transportasi seperti jalan raya, kereta api, laut, dan udara. Yang ketiga ada intermodalitas. Yang keempat ada pengelolaan rute dan jaringan. Yang kelima ada teknologi dan inovasi. Yang keenam ada kestabilan dan keamanan. Yang ketujuh ada keberlanjutan. Yang kedelapan ada kemitraan dan kolaborasi. Yang kesembilan ada kendali biaya. Dan yang kesepuluh ada evaluasi dan penyesuaian.
Adapun penggunaan teknologi dalam logistik telah mengubah cara industri ini beroperasi, meningkatkan efisiensi dan ketepatan. Beberapa teknologi yang berperan penting, yang pertama itu ada sistem manajemen pergudangan atau WMS. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan stok, penataan gudang, dan pemantauan inventaris secara efisien. WMS membantu mengoptimalkan ruang penyimpanan dan meningkatkan akurasi pengelolaan persediaan. Yang kedua ada pelacakan real time. Dengan pelacakan ini, perusahaan logistik dapat memantau pergerakan barang secara langsung. Teknologi ini meningkatkan visibilitas dan mengurangi resiko kehilangan barang, serta memungkinkan pengelolaan rantai pasok yang lebih responsif. Yang ketiga ada kecerdasan buatan. AI digunakan untuk menganalisis data besar dalam logistik, membantu peramalan permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan menyesuaikan strategi rantai pasok. Implementasi kecerdasan buatan membantu meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Penggabungan dari ketiga teknologi ini membentuk ekosistem yang terintegrasi, mempercepat pemrosesan informasi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih cepat dan andal. Keamanan dan keselamatan adalah dua aspek kritis dalam manajemen logistik, terutama dalam pengiriman dan penyimpanan barang. Keberhasilan operasi logistik tidak hanya diukur dari efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dari sejauh mana risiko keamanan dan keselamatan dapat diminimalkan. Berikut ini adalah beberapa poin yang harus ditekankan dalam memastikan keamanan dan keselamatan dalam manajemen logistik. Yang pertama itu dalam pengelolaan risiko. Identifikasi potensi risiko, keamanan, dan keselamatan dalam setiap tahap rantai pasoknya. Dan lakukan evaluasi risiko secara teratur dan perbarui strategi keamanan dan keselamatan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada teknologi dan sistem informasi. Manfaatkan teknologi terkini seperti sistem pelacakan atau pemantauan untuk memastikan keamanan pengiriman. Selanjutnya, gunakan sistem ini untuk mengelola data keamanan dan keselamatan, termasuk informasi pelanggan, data inventaris, dan catatan pengiriman. Yang ketiga adalah pemantauan real time. Implementasikan pemantauan real time untuk mendeteksi potensi ancaman atau insiden keselamatan segera setelah terjadi. Gunakan sensor untuk memantau kondisi penyimpanan dan transportasi barang secara langsung. Yang keempat, pelatihan dan sertifikasi. Pastikan bahwa staf yang terlibat dalam manajemen logistik memiliki pelatihan yang memadai dalam keamanan dan keselamatan. Persyaratan sertifikasi keamanan dan keselamatan dapat diterapkan untuk memastikan bahwa standar tertinggi dipatuhi. Yang kelima, fasilitas penyimpanan aman. Pilih dan desain fasilitas penyimpanan yang aman dengan sistem keamanan yang efektif seperti CCTV, kontrol akses, dan sistem kebakaran yang memadai. Dan pastikan lingkungan penyimpanan memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang berlaku. Yang keenam adalah rencana darurat. Susun rencana darurat yang terinci untuk menanggapi kejadian darurat seperti kecelakaan, bencana alam, atau ancaman keamanan. Dan lakukan simulasi secara berkala untuk memastikan bahwa tim dapat merespon dengan cepat dan efektif. Yang ketujuh ada kerjasama dengan pihak ketiga. Pilih mitra logistik yang memiliki komitmen terhadap standar keamanan dan keselamatan yang tinggi, dan tetap berkomunikasi secara teratur dengan mitra bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan keselamatan. Yang selanjutnya ada audit dan evaluasi. Lakukanlah audit keamanan dan keselamatan secara berkala untuk mengevaluasi keefektifan sistem dan prosedur yang telah diimplementasikan. Dan gunakan hasil audit untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan keamanan dan keselamatan secara keseluruhan. Dengan memberikan penekanan yang kuat pada aspek keamanan dan keselamatan dalam manajemen logistik, perusahaan dapat mengurangi risiko potensial, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memastikan kelancaran operasional dalam rantai pasokan.
Efisiensi operasional dalam logistik dapat diukur dengan berbagai metrik kinerja yang membantu menilai sejauh mana suksesnya suatu sistem logistik. Yang pertama itu ada waktu pengiriman atau lead time. Waktu pengiriman ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan produk dari titik asal ke titik tujuan. Pengukurannya itu dengan membandingkan waktu pengiriman aktual dengan target yang ditetapkan. Semakin kecil waktu pengiriman, semakin baik kinerjanya. Yang kedua adalah akurasi pengiriman, yaitu pesanan yang dikirim sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Pengukurannya itu adalah jumlah pesanan yang dikirim sesuai spesifikasi dibagi dengan total jumlah pesanan dikali 100%. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga ada tingkat pengisian penuh. Adalah jumlah unit yang dipesan yang dapat dikirim dari stok yang tersedia. Pengukurannya itu jumlah unit yang dikirim dibagi jumlah unit yang dipesan dikali 100. Tingkat pengisian penuh yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Yang keempat ada biaya pengangkutan. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan membandingkan biaya pengangkutan aktual dengan perkiraan atau target yang ditetapkan, dan perhatikan perbandingan biaya per unit atau biaya per mil untuk mengevaluasi efisiensi. Yang kelima ada inventory turnover, adalah seberapa cepat persediaan digunakan dan diganti dalam suatu periode. Pengukurannya yaitu biaya barang terjual dibagi rata-rata nilai persediaan. Semakin tinggi perputaran persediaan, semakin baik efisiensinya. Yang keenam ada efisiensi rute, adalah evaluasi seberapa baik rute pengiriman diatur untuk menghemat waktu dan biaya. Dengan membandingkan rute yang diambil dengan rute yang direncanakan, gunakan metrik seperti rasio perbandingan jarak sesungguhnya terhadap jarak yang direncanakan. Yang ketujuh ada tingkat keterlambatan pengiriman. Pengiriman yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengukurannya jumlah pengiriman yang terlambat dibagi total jumlah pengiriman dikali 100. Tingkat keterlambatan yang lebih rendah menunjukkan operasional yang lebih efektif. Dan yang kedelapan, efisiensi gudang. Adalah evaluasi sejauh mana gudang dapat mengelola stok dan memproses pesanan dengan cepat dan efisien. Pengukurannya itu waktu yang diperlukan untuk memproses pesanan, tingkat akurasi pick and pack, dan penggunaan ruang gudang adalah beberapa indikator efisiensi gudang. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam manajemen logistik. Adapun tantangan dari manajemen logistik yang pertama itu kompleksitas rantai pasokan. Rantai pasokan yang panjang dan kompleks dapat menyulitkan manajemen logistik terutama jika melibatkan berbagai pihak dan lokasi yang berbeda. Yang kedua, variabilitas permintaan. Fluktuasi dalam permintaan dapat menjadi tantangan besar terutama ketika ada perubahan mendadak dalam pasar atau musim. Yang ketiga, teknologi dan integrasi sistem. Integrasi sistem logistik dapat rumit terutama ketika perusahaan menggunakan teknologi yang berbeda atau belum sepenuhnya terhubung. Yang keempat, biaya logistik. Biaya transportasi, pergudangan, dan stok dapat menjadi beban besar dan menemukan keseimbangan antara efisiensi dan biaya adalah tantangan. Yang kelima adalah keamanan rantai pasokan. Ancaman terhadap keamanan seperti pencurian atau bencana alam dapat memiliki dampak besar pada rantai pasokan. Selanjutnya, peluang inovasi dan perbaikannya. Yang pertama itu pemantauan real time dan analitika. Penggunaan teknologi untuk memantau dan menganalisis rantai pasokan secara real time dapat meningkatkan visibilitas dan membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, otomasi proses logistik. Implementasi otomatisasi dalam pergudangan, transportasi, dan pemrosesan pesanan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, Internet of Things. Dapat digunakan untuk melacak posisi dan kondisi produk selama pengiriman, memberikan informasi akurat mengenai lokasi dan keadaan barang. Yang keempat, manajemen persediaan berbasis AI. Sistem kecerdasan buatan ini dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dengan lebih akurat, mengoptimalkan tingkat persediaan, dan mengurangi resiko kelebihan stok atau kekurangan stok. Yang kelima ada logistik berkelanjutan.
yang berfokus pada inisiatif logistik berkelanjutan dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan citra perusahaan. Yang keenam, kolaborasi dan keterbukaan. Kolaborasi ini jika lebih erat antara mitra, rantai pasokan, dan keterbukaan dalam berbagai informasi dapat meningkatkan koordinasi dan responsibilitas. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan menyediakan pelatihan yang sesuai dan mengembangkan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang logistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.